Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua. Semoga masih tetap semangat untuk pembelajaran. Nah, pada kesempatan kali ini, sesuai dengan judulnya, saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian surat. Di video sebelumnya, saya sudah membahas sedikit tentang bagian-bagian surat. Namun, di pembelajaran kali ini, saya akan lebih memperdalam tentang bagian-bagian surat. Oke, kita mulai saja. Oke, ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya tentang bagian-bagian surat. Bagian surat ada 14 item, mulai dari kepala surat, nomor surat, tanggal surat, sampai dengan inisial. Bagian yang pertama ada kepala surat. Kepala surat ini memuat informasi mengenai nama, logo, identitas, dan alamat kantor lembaga pengirim surat. Unsur-unsur kepala surat itu ada dua, ada unsur utama, ada unsur tambahan. Unsur utama artinya harus dan wajib dicantumkan. Ada nama perusahaan, alamat lengkap, dan juga nomor telepon. Dan boleh ditambahkan unsur tambahan, ada logo atau simbol jawatan atau logo perusahaan, nama bank langganan, alamat kantor cabang, bidang usaha, dan lain sebagainya. Saya punya contoh kepala surat. Yang atas itu tentang perguruan tinggi teknokrat, STIMIK, AMIK, dan STBA. Nah, perguruan tinggi teknokrat itu adalah nama perusahaannya. STIMIK, AMIK, STBA itu adalah bidang usahanya. Oke, yang kedua juga sama. PT Patria Putujuh Petala. Oke ya. Di sini juga ada sub usahanya, ada general supplier, kontraktor, technical service, fabrication, dan matching link. Oke ya, bisa dipahami. Kita pahami di sini bentuk dari kepala surat. Selanjutnya tentang tanggal surat. Nah, tanggal surat ini berfungsi untuk memberitahu kepada si penerima surat kapan surat itu ditulis. Nah, jadi tanggal surat ini sebagai informasi bahwa kapan sih surat ini ditulis ya. Ketentuan penulisan tanggal suratnya, yang pertama, tanggal surat dinas tidak perlu didahului nama kota, karena nama kota sudah tercantum pada alamat di kepala surat. Jadi jika ada kepala surat ya, jika tidak ada kepala surat maka nama kota tetap ditulis. Yang kedua, ketentuannya, nama bulan jangan disingkat atau ditulis dengan angka, tetapi ditulis lengkap dengan hurufnya, yaitu November. Jadi bukan Nov titik atau 11, angka 11. Nah, yang ketentuan ketiga, tahun juga ditulis lengkap, tidak disingkat pada koma di atas. Oke, nanti kita lihat contohnya. Yang terakhir, akhir tanggal surat tidak dibubuhkan tanda baca apapun. Contohnya seperti ini. Ada yang salah. Jakarta, 28 OKT 1987. Ada Bandung, 28 garis strip 10 strip petik 87. Nah, dua ini salah. Yang benar adalah 28 Oktober 1987 atau Jakarta 28 Oktober 1987. Bisa dipahami ya. Selanjutnya, nomor surat. Setiap surat keluar dari sebuah perusahaan harus diberi nomor untuk memudahkan penggandaan, pengarsipan, dan pengacuan di dalam balasan surat. Contoh penulisan surat seperti ini. 105 garing dir strip ms garing vi garing 2007. 105 itu adalah nomor surat keluar. Dir strip MS itu adalah kode perusahaan yang artinya Direktur PT Mandiri Sejahtera. Romawi 6
itu artinya bulan Juni atau bulan ke-6. 2007 itu adalah tahun 2007. Yang keempat ada lampiran. Surat yang melampirkan sesuatu, misalkan kwitansi atau fotokopi, dalam bagian surat perlu dituliskan kata lampiran yang diikuti jumlah yang dilampirkan. Misalnya, lampirannya ada 2 eksemplar atau 1 berkas. Ya. Untuk bisnis ada 2 cara penulisannya. Contoh A itu ada di bawah nomor. Jadi nomor lampiran hal, ya. Lampirannya ada 1 berkas. Oke, yang kedua, contoh B. Di lampiran letaknya di kiri bawah setelah tanda tangan. Jadi setelah hormat kami Rudi Kusuma SEMM bagian pembelian, lampiran 1 lembar atau 1 lembar. Ya. Ini yang kelima, perihal surat. Pada surat dinas pemerintah, penulisan kata hal atau perihal dicantumkan di bawah kata lampiran secara vertikal. Atau ada 3 cara penulisan perihal. Yang pertama sebelum penulisan alamat dalam, yang kedua setelah penulisan alamat dalam, yang ketiga setelah salam pembuka. Oke, kita masuk ke contoh. Yang pertama sebelum penulisan alamat dalam. Di sini ada nomor lampiran perihal pengenalan pelembab wajah. Baru setelah itu alamat dalam. Ya, jadi penulisan perihalnya sebelum alamat dalam. Yang kedua, setelah penulisan alamat dalam. Ada nomor, lampiran, alamat dalam, baru setelah itu penulisan hal atau perihal. Dan letaknya 5 spasi atau 1 tab dari margin kiri. Yang ketiga, setelah salam pembuka. Jadi ada nomor, lampiran, alamat dalam, salam pembuka, baru setelah itu hal atau perihal. Letaknya juga ada di 1 tab atau 5 spasi dari margin kiri. Ada alamat yang dituju. Alamat yang dituju juga menjadi salah satu bagian surat, yaitu alamat yang dituju dalam pengiriman surat. Biasanya ditujukan untuk orang atau instansi dan menggunakan kata-kata seperti bapak atau ibu atau YTH. Hal yang harus diperhatikan dalam penulisan alamat tujuan surat, yang pertama bisa menggunakan kata YTH atau singkatan dari yang terhormat. Untuk menghormati pihak yang dikirim, surat bisa berupa atasan, rekan kerja, kolega, atau teman. Yang kedua, bisa menggunakan sebutan bapak, ibu, atau saudara yang diikuti oleh nama orang yang dituju. Yang ketiga, di akhir tiap baris tidak perlu diberi tanda titik kecuali untuk singkatan. Yang keempat, dianjurkan menyertakan kode pos untuk memudahkan pengiriman surat pada yang dituju. Seperti ini. YTH Direktur PT Maju Jaya, Jalan Airlangga nomor 15 Surabaya. Atau YTH Bapak Sukamto, Kepala Sekolah SMA 1 Malang, Jalan Arlita nomor 26 Kabupaten Malang. Atau langsung nama perusahaannya, PT Rajawali Jayakarta, Jalan Pahlawan nomor 125 Medan, kode posnya 15320 Sumatera Utara. Salam pembuka.
Salam pembuka atau salutasi merupakan tanda hormat penulis sebelum memulai pembicaraan. Salam pembuka ini pada surat niaga yang lazim digunakan adalah kata-kata dengan hormat, saudara bla 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 yang terhormat, bapak bla 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 yang terhormat, atau salam hormat. 8. Ada isi surat atau tubuh surat. Ada 3 bagian. Yang pertama, alenia pembuka. Contoh alenia pembuka pada surat yang bersifat pemberitahuan, pernyataan, permintaan, atau laporan. Contohnya seperti ini. Dengan ini kami beritahukan bahwa bersama ini kami lampirkan, kami mengundang sesuai dengan pemberitahuan. Dengan sangat menyesal kami beritahukan bahwa bla bla bla. Perkenankan kami melaporkan atau menyambung surat kami tanggal sekian nomor sekian. Ini contoh alenia pembuka untuk pemberitahuan, pernyataan, permintaan, ataupun laporan. Contoh alenia lagi untuk surat balasan. Nah, kalau untuk surat balasan, salam alenia pembukanya berbeda. Contohnya di sini ada 6. Yang pertama, sehubungan dengan surat saudara pada tanggal sekian nomor sekian. Membahas surat saudara pada tanggal sekian nomor sekian, memenuhi permintaan saudara melalui surat tanggal sekian nomor sekian, dan seterusnya. Ya, bisa dipahami perbedaan untuk surat balasan maupun surat pemberitahuan. Selanjutnya ke isi surat. Isi surat atau pokok surat yang sesungguhnya memuat sesuatu yang diberitahukan, dilaporkan, dinyatakan, diminta, atau hal-hal yang disampaikan pengirim kepada penerima surat. Untuk menghindarkan salah tafsir dan demi efisien, isi surat hendaknya jelas, tepat, dan hormat. Selanjutnya, alenia penutup merupakan kesimpulan dan berfungsi sebagai kunci atau penegas isi surat dan harapan pengirim surat atau ucapan terima kasih kepada penerima surat dan pembicaraan telah selesai. Contoh penulisannya ada berbagai macam. Bisa menggunakan atas perhatian saudara kami ucapkan terima kasih. Kami berharap kerjasama kita membuahkan hasil yang baik dan berkembang terus. Terima kasih. Bisa sambil menunggu kabar selanjutnya kami ucapkan terima kasih. Demikian laporan kami, semoga mendapat perhatian saudara atau besar harapan kami atas terkabulnya permohonan ini. Dan untuk itu kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya, salam penutup. Bagian salam penutup berada pada akhir surat. Salam penutup ini digunakan sebagai ucapan salam akhir untuk menambah kesantunan dalam berkirim pesan, meski tidak harus ada. Penulisannya diawali huruf kapital dan diakhiri oleh tanda koma. Contoh salam penutupnya seperti ini. Hormat kami, koma, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, koma, terima kasih, koma. Nah, tapi yang sering digunakan dalam salam penutup adalah hormat kami. Nama pengirim dan tanda tangan. Pada bagian surat harus terdapat nama pengirim beserta tanda tangannya. Nama yang tercantum adalah nama lengkap atau nama terang dari pengirim atau orang yang bertanggung jawab pada pengirim surat tersebut. Selain itu, juga dibubuhi tanda tangan dari pengirim. Contohnya, hormat kami, nama pimpinan atau yang menulis surat adalah Rudi Kesuma SEMM, bagian pembelian. Oke ya. Tembusan berfungsi untuk memberitahu kepada pembaca bahwa surat tersebut juga dikirim ke pihak lain yang perlu ikut mengetahui pula isi surat tersebut. Contoh penulisannya ada yang salah, ada yang benar. Yang salah seperti ini. Tembusan.
Direktur Keuangan sebagai laporan. Yang terhormat Kepala Bagian Pemasaran sebagai undangan. Jadi tidak perlu ditulis itu sebagai laporan atau sebagai undangan, tetapi langsung saja ditulis tembusan yang pertama kepada YTH Direktur Keuangan, yang kedua Kepala Bagian Pemasaran. Oke, setelah tadi paham tentang bagian-bagian surat, sekarang coba kita latihan membuat surat. Petunjuk soalnya, Anda adalah staf administrasi di bagian pemasaran PT Sejahtera Jaya. Alamatnya di Jalan Raya Bogor, nomor 85 Jakarta Timur. Nomor teleponnya 021-785-63124 dan faksimiel 021-785-63125. Pimpinan Anda bernama Bapak Raharja Dinaya MM. Beliau menjabat sebagai manajer pemasaran. Nah, soal yang diminta, Anda diminta untuk membuat surat penawaran ditujukan kepada PT Intan Sejati Jalan Salemba Raya nomor 57 Jakarta Pusat. Surat tersebut berisi tawaran produk terbaru yang baru didatangkan dari Jepang, berupa LCD proyektor merek Microvision berbagai tipe dengan brosur terlampir. Suratnya dibuat dalam bentuk semi block style. Oke ya. Tadi setelah sudah paham tentang bagian-bagian surat, kita coba latihan buat suratnya.